Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri Kusnandi. Saya ada seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang dengan prodi saya ialah Pendidikan Sejarah. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia menurut pandangan saya sendiri yang bersumber dari beberapa artikel atau buku yang pernah saya baca. Pergerakan nasional eh, adalah sebuah periode penting dalam sejarah bangsa di mana rakyat Indonesia mulai sadar, terorganisir dan sistematis melawan penjajahan Belanda dengan semangat kebangsaan. Periode ini ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi modern yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan nasional berbeda dari bentuk perlawanan sebelumnya yang bersifat lokal, spontan, dan belum terkoordinasi. Dalam pergerakan nasional, perjuangan dilakukan dengan strategi politik, pendidikan, dan organisasi sosial. Jadi pada sebelumnya itu sudah ada perlawanan terhadap kolonialisme atau penjajahan, tapi masih bersifat kedaerahan dan masih bersifat individu gitu. Jadi bisa disebut itu bukan pergerakan nasional tetapi kesadaran nasional karena masih bersifat kedaerahan. Karena pas di pergerakan nasional itu sudah berdiri ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi penting yaitu Budi Utomo seperti itu. Kenapa sih muncul kenapa sih kenapa sih muncul pergerakan nasional? Oke. Sebenarnya muncul pergerakan nasional itu ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya pergerakan nasional ini. Yang pertama yang pasti ya penjajahan yang berkepanjangan. Indonesia atau pada masa itu disebut Nusantara itu dijajah selama ratusan tahun oleh bangsa asing, terutama Belanda. Terus sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang sangat merugikan bangsa Indonesia sendiri, yang mana itu rakyat benar-benar diperas habis pada masa itu. Dan eksploitasi sumber daya alam serta manusia mendorong munculnya kesadaran nasional. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Kedua itu adalah pendidikan barat. Kenapa pendidikan? Karena pada pergerakan nasional itu rata-rata atau hampir semuanya dipimpin oleh kaum terpelajar. Siapa ya? Salah satunya ialah Dr. Wahidin Sudirosodo, dan Ki Hajar Dewantara. Munculnya orang-orang terpelajar yang mendapatkan pendidikan barat ini melahirkan kalangan intelektual yang mulai berpikir kritis dan nasionalis. Seperti tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu ada yang ketiga ialah kebangkitan nasionalisme global. Gerakan nasionalisme yang berkembang di berbagai belahan dunia seperti di India dengan Mahatma Gandhi, di Turki dengan Mustafa Kemal Atatürk, lalu di Filipina dengan Jose Rizal, turut menginspirasi pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Lalu yang terakhir ada politik etis. Kebijakan balas budi atau politik etis dari Belanda pada tahun 1901, yaitu berupa pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Sebenarnya ini bagus sih karena membuka ruang tumbuhnya kaum terpelajar bumi putra yang kemudian jadi orang-orang pencetus atau pelopor terjadinya pergerakan nasional. Oke, saya akan menjelaskan tahapan pergerakan nasional. Yaitu yang pertama masa awal pergerakan nasional yaitu sekitar tahun 1908 sampai dengan 1920. Periode ini ditandai dengan lahirnya organisasi pergerakan nasional pertama yaitu Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang fokus pada pendidikan dan kebudayaan Jawa. Lalu muncullah organisasi-organisasi penting lainnya seperti Serikat Islam atau SI pada tahun 1911. Awalnya organisasi ini berupa organisasi ekonomi umat Islam. Kemudian menjadi organisasi politik dengan basis massa yang luas. Lalu muncul di tahun berikutnya ada Indis Party yang dipelopori oleh Dos Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Surya Dingrat. Mereka mengusung gagasan nasionalisme Indonesia tanpa diskriminasi ras. Lalu di tahun yang sama muncullah organisasi yang berdiri sampai sekarang itu Muhammadiyah, organisasi Islam modern yang berfokus pada pendidikan dan sosial keagamaan. Lalu pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mendidik rakyat pribumi dengan sistem pendidikan nasional. Nah, karena Taman Siswa ini juga Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional, seperti itu. Lalu lanjut kita ke masa setelahnya itu masa radikal, yaitu ditandai dengan pada tahun 1920 sampai dengan 1930. Semangat kebangsaan mulai menguat dan berani menuntut kemerdekaan secara terang-terangan. Organisasi yang muncul antara lain, yang pertama ada Perhimpunan Indonesia atau PI, awalnya bernama Indis Vereniging, beranggotakan pelajar Indonesia di Belanda, mendorong ide kemerdekaan penuh Indonesia. Lalu muncul lagi yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI, didirikan pada 1920, mengusung paham komunisme dan sempat melakukan pemberontakan di 1926 sampai 1927. Lalu
Setelah itu muncul juga ada Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI. Didirikan oleh Insinyur Soekarno pada 1927, memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur politik dan pendidikan rakyat. Lalu yang ketiga ada masa moderat dan konsolidasi, yaitu pada tahun 1930 sampai dengan 1942. Penjajahan Belanda pada masa itu semakin keras, terutama setelah pemberontakan. Para tokoh pergerakan ditangkap, diasingkan, atau organisasinya dibubarkan. Tapi semangat perlawanan masih ada. Organisasi baru tetap ada dan muncul dengan pendekatan lebih lunak, yaitu Partindro, Palindra, Gerindo, GAPI, atau yang disebut dengan Gabungan Politik Indonesia. Mereka memperjuangkan Parlemen Indonesia dan Persatuan Nasional. Nah, pada masa ini juga, Jepang mulai menunjukkan pengaruhnya di Asia. Meski awalnya dianggap sebagai saudara tua, Jepang nantinya membawa dampak baru bagi perjuangan kemerdekaan. Ada juga di sini adalah Sumpah Pemuda, yaitu di mana puncak kesadaran nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, seluruh perwakilan daerah pemuda berkumpul di Jakarta. Mereka melakukan kongres dan melakukan sumpah yang menjadikan tonggak penting sejarah nasionalisme Indonesia dengan lahirnya Sumpah Pemuda ini. Hasil Kongres Pemuda 2 di Jakarta yaitu isi Sumpah Pemuda sekarang yang kita ketahui. Yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini menyatukan berbagai suku, bahasa, dan organisasi dalam satu identitas, yaitu Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan pada saat kongres ini. Jadi pada sebelumnya itu perjuangan tuh masih bersifat kedaerahan seperti itu. Walaupun sudah ada beberapa organisasi-organisasi yang muncul, tapi sifat kedaerahan dari masyarakat Indonesia itu masih kuat. Nah, pada masa ini atau pada lahir Sumpah Pemuda ini benar-benar kita melepaskan semua kedaerahannya dan merangkul semuanya menjadi satu kesatuan yang disebut dengan identitas baru, yaitu Indonesia. Oke, kenapa Indonesia dipilih sebagai nama negara kita? Nah, itu kita akan bahas di video selanjutnya. Yang selanjutnya adalah peran kaum perempuan dan organisasi pemuda. Kaum perempuan tidak tinggal diam. Jadi pada pergerakan nasional ini nggak cuma cowok-cowok aja yang bergerak atau berperan. Kaum perempuan juga ikut terlibat. Mereka membentuk organisasi seperti Putri Mardika, Kowani, dan Perwari. Sementara itu, organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan sebagainya merupakan cikal bakal penyatuan semangat persatuan nasional. Oke, sekarang kita masuk ke masa pendudukan Jepang, yaitu sekitar tahun 1942 sampai dengan 1945. Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda dan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Meski keras, Jepang memberikan ruang bagi tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta untuk berperan dalam organisasi semu seperti Putra, Jawa Hokokai, PPKI. Di masa ini juga dirancang Dasar Negara dan Undang-Undang 1945. Akhirnya pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Gimana sih kita biar tahu itu pergerakan nasional? Itu ada 7 yang sudah saya dapatkan, ada 7. Yaitu pertama, bersifat nasional, tidak kedaerahan. Yang kedua, dipimpin oleh kaum terpelajar. Berarti orang-orang yang berintelektual. Yang ketiga ada menggunakan organisasi modern. Yang keempat, itu berjuang dengan strategi politik, bukan angkat senjata. Jadi pada masa pergerakan nasional itu udah berdiplomasi, tidak melulu tentang turun berhadapan menggunakan senjata bertumpah darah, tapi lebih ke arah menggunakan pikiran seperti itu. Yang kelima ada kesadaran akan pentingnya persatuan dan identitas bangsa. Sekarang kita akan mengenal tokoh-tokoh pergerakan nasional. Yang pertama ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, yaitu pendiri Budi Utomo. Lalu ada Sutomo. Lalu ada Hos Cokraminoto yang mendirikan Syarikat Islam. Daus Dekker, atau dengan nama Indonesianya disebut dengan Setiabudi. Suwardi Suryaningrat dan Dr. Cipto. Mereka adalah pendiri Inispartis, atau yang sekarang disebut dengan Tiga Serangkai. Ada Insinyur Soekarno yang mendirikan PNI, Muhammad Hatta yang mendirikan Perhimpunan Indonesia, ada juga Sultan Syahrir, Ki Hajar Dewantara yang bergerak dalam pendidikan nasional, dan ada Kartini dan Dewi Sartika yang merupakan tokoh emansipasi wanita. Apa sih dampak? Emang ada dampak pergerakan nasional? Jelas ada. Dampak pergerakan nasional ini ada 4. Yang pertama, membangkitkan semangat nasionalisme dan identitas kebangsaan. Yang kedua, menyatukan perjuangan seluruh daerah menjadi gerakan nasional. Yang ketiga, menjadi fondasi kuat menuju kemerdekaan 1945. Yang keempat, membentuk elit politik dan intelektual bangsa.
pergerakan nasional Indonesia adalah proses panjang yang penuh semangat, strategi dan pengorbanan. Dari organisasi awal yaitu Budi Utomo hingga proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menunjukkan tekad kuat untuk bebas dari penjajahan. Pergerakan ini bukan hanya perjuangan fisik, tetapi juga perjuangan intelektual dan moral menuju bangsa yang merdeka dan berdaulat. Oke, kan setelah saya menjelaskan tentang sejarah pergerakan nasional, saya akan menulis atau membuat artikel tentang sejarah pemahaman pergerakan nasional menggunakan media meme. Jadi nanti saya akan menulis artikel dengan judul, yaitu judulnya adalah analisis penggunaan media meme terhadap pemahaman sejarah siswa SMA. Artikel ini kenapa saya pilih atau menggunakan judul analisis penggunaan media meme adalah karena pertama, media meme ini cenderung dapat menarik perhatian siswa SMA khususnya untuk mengenal sejarah lebih dalam. Karena faktanya di lapangan bahwa pelajaran sejarah itu di mata anak SMA merupakan pelajaran yang membosankan. Oleh karena itu, penggunaan media meme itu dirasa menyegarkan atau baru di kalangan siswa SMA tersebut. Metode untuk penelitian ini ya saya menggunakan metode kuantitatif. Dengan uji validitas soal dan analisis data secara statistik. Dan ini ingin membuka mata kita bahwa generasi hari ini tidak bisa dipaksa dengan metode zaman dulu. Guru bukan cuma nyampein materi, tapi juga harus jadi kreator cara belajar yang menyenangkan dan tetap bermakna. Dan sejarah harusnya bukan sekedar nama dan tanggal, tapi cerita yang hidup menyentuh hati. Ini bisa menimbulkan rasa semangat nasionalisme. Jadi untuk para guru atau calon pendidik sejarah ya khususnya, dan khususnya saya pribadi, mungkin sekarang waktunya kita bilang belajar sejarah. Yuk pakai meme. Karena kadang satu gambar lucu bisa menyampaikan lebih banyak makna daripada satu halaman penuh teks. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa belajarlah sejarah, perbanyak literasi tentang sejarah, karena sejarah merupakan politik masa lalu. Kita bisa berkaca kepada sejarah bagaimana kondisi pada masa itu dan untuk mencegah kejadian di masa depan. Oke, karena video ini cukup panjang, jadi akan saya akhiri. Ingatlah, karena bangsa yang hebat atau bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa pada sejarahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.